Hilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pertama, yang paling utama sekali, marilah kita mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat beraktivitas seperti biasanya. Kemudian selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlafazkan doa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian yang terhormat Bapak Rian Amanda MPDT selaku dosen pengampu mata kuliah Administrasi Server pada semester ini. Baik, langsung saja. Adapun tujuannya saya di sini itu untuk membuatkan penjelasan mengenai baik itu nanti dari instalasi Windows Server, kemudian konfigurasi di IP statik, DHCP, FTP, dan yang terakhir DNS. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Artian dengan NIM 2521120. Adapun tujuannya itu untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah administrasi server selama 1 semester ini. Baik, di sini kita akan memulai yang pertama itu mengenai instalasi Windows Server. Di mana sebelum kita melakukan konfigurasi, kita di dalam Windows Server itu terlebih dahulu kita harus menginstal Windows Servernya. Yang mana dalam Windows Server ini agak sedikit berbeda dengan di Debian. Sebelum kita menginstalasi, maka kita harus persiapkan dulu bahan-bahannya, yaitu yang diperlukan yang utama itu adalah ISO-nya. ISO dari Windows Server tersebut. Bisa kita download ataupun kita simpan dari sebelumnya atau dari yang baru, kemudian kita buat dalam data kita, dalam file explorer. Baik, langsung saja. Beri namanya, ini saya menyesuaikan saja, server 2012 R2. Di bagian versionnya itu ini kan masih Windows 7 64 bit, kita menjadi Windows 2012 4 bit. Lalu di bagian hard disk ini jika kita ingin mengubahnya bisa kita ubah, tapi di sini saya menggunakan hard disk yang 53. Lalu create. Setelah itu di bagian pengaturan kita memilih network. Setelah itu di bagian adapter kita pilih G adapter. LOA lalu centang. Ini lalu kemudian di bagian storage MB ini, kemudian di bagian sini kita masukkan ISO-nya. Kemudian sehingga ISO-nya masuk ke dalam MB sebuah disk. Lalu OK. Nah, setelah OK, kita pilih start untuk menjalankannya. Tunggu loading file. Tunggu halaman loadingnya untuk instalasi. Nah, setelah tampil halaman ini, kita langsung saja pilih next. Nah, kemudian di bagian sini langsung saja kita klik install now. Maka dia akan loading. Tunggu proses loadingnya selesai.
Nah, di bagian sini kita pilih yang namanya Windows Server 2012 R2 yang standar evaluation server with EGUI yang arsitekturnya 64. Kita klik next. Nah, bagian sini kita centang I accept this deal terms-nya, lalu kita next. Nah, kemudian di sini kita pilih yang kostum. Nah, kemudian di bagian partisi lagi. Di bagian partition ini kita klik new, kemudian apply. Kita apply. Untuk pembuatan atau penyiapkan harddisk yang akan kita install. Kemudian OK. Kemudian kita klik next. Kita klik next. Nah, kita tunggu proses install Windows-nya sampai selesai. Nah, setelah dia sudah mau selesai, dia akan meminta kita untuk melakukan restart. Nah, kita bisa tunggu atau kita klik restart, start now nih. Lalu kita tunggu loadingnya, dan jika sudah selesai, pertama kali kita akan disuruh untuk mengisi passwordnya. Lalu kita isi. Nah, sangat disarankan sekali untuk mengisi password itu kombinasi. Kalau dia nanti passwordnya tidak kombinasi, maka dia akan ada seperti ini. Kurang valid, katanya kurang aman gitu passwordnya. Setelah itu kita finish, tunggu proses sampai selesai. Maka tampilan dari instalasi Windows Server tersebut akan tampil seperti ini. Di bagian sini, di bagian inputnya, kita klik kanan di keyboard, lalu pilih Insert Control IoT Delete. Kita klik saja. Kemudian kita akan disuruh lagi memasukkan password yang sebelumnya kita buat tadi. Kita bikin passwordnya, lalu next. Maka tampilannya kan seperti ini. Lalu kita masuk ke server manajernya. Yang ini server manager. Klik server manager. Maka di halaman lalu kita akan masuk ke server manager di halaman dashboard. Maka proses instalasi di Windows Server 2012 R2 sudah selesai. Sekianlah langkah install dari Windows Server tersebut. Mungkin kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengkonfigurasi IP static. Baik, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi IP static pada Windows Server. Sebelum kita melakukan konfigurasi, kita dudukkan dulu konsep dari IP static tersebut. Barangkali kita sudah lupa ini IP static ini pada Debian kemarin. Kita ulang lagi pada konfigurasi IP static. Yang mana IP static itu, atau yang sering kita maksud juga sebagai IP statis, adalah IP yang sifatnya bisa tetap atau tidak akan berubah secara otomatis atau manual oleh admin, atau bisa juga disebut sebagai administrator jaringan. Adapun keuntungannya dari menggunakan IP statis yaitu dengan memberikan waktu yang lebih sedikit. Bedanya tidak seperti dengan IP dinamik. Kenapa? Karena IP dinamik menghasilkan overhead ketika ditugaskan ke perangkat,
Namun, ia juga menyediakan akses jarak lebih jauh, yang berarti pada dasarnya admin ataupun penggunaan data pengguna A dapat mengakses pada komputer atau laptopnya pada lokasi ataupun dimanapun dia berada. Nah, sehingga dalam penjelasan kali ini kita akan mengkonfigurasi IP statik pada Windows Server. Namun, di sini saya menggunakan Windows Server 2019. Dan kemungkinan adapter Windows Server Ethernet yang akan kita konfigurasi untuk mendapatkan alamat IP dari server DHCP. Di beberapa jaringan juga mungkin tidak ada DHCP yang berjalan di jaringan, sehingga perlunya kita menetapkan IP statisnya. Nah, dalam video kali ini kita akan mengkonfigurasi IP statis pada Windows Server 2019. Nah, yang pertama itu syaratnya Cloud VPS ataupun server khusus Windows Server 2019 itu sudah terinstall. Kemudian kita harus masuk nanti menggunakan yang namanya RDP ataupun Remote Desktop Protocol sebagai pengguna administratif. Nah, langsung saja kita ke konfigurasi IP statis pada Windows Server. Nah, pertama masuk ke Windows dengan menggunakan RDP. Itu dengan mengklik Start, lalu Control Panel di menu mulai Windows, lalu di bawah Control Panel ada namanya Network and Internet. Lalu Network and Sharing Center, kemudian Change Adapter Setting. Lalu di bagian Ethernet klik kanan, kemudian IP versi 4. Nah, di internet ini kita klik kanan sehingga membuka adapter tertentu. Nah, kemudian temukan IP statis server kita. Nah, ini akan menunjukkan kepada kita alamat antarmuka IP versi 4 dan IP versi 6. Versi 4 dan IP versi 6-nya. Yang terpasang pada server kita. Nah, yang nomor 1 ini adalah alamat IP antarmuka. Nah, di sini IP versi 4-nya itu 192.168.0.2. Sedangkan di nomor 2 ini adalah server penyelesaian DNS pertama. Begitu juga dengan nomor 3. Ini adalah server penyelesaian DNS kedua. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi alamat IP versi 4 secara statis. Nah, seperti biasa, kita klik kanan Ethernet-nya, kemudian IP versi 4, lalu klik Properties. Nah, di sini kita akan centang ini following IP address, kita buatlah IP-nya 192.168.0.2 dengan subnet masknya 255.255.255.0, kemudian dengan gateway-nya 192.168.0.1, lalu DNS servernya, kemudian OK. Nah, setelah itu di bagian interface firewall itu mendapatkan alamat versi 6 pula. Mana kita Nah, dalam IP versi 6 seperti di nomor 1. Nomor 1 ini adalah IP versi 6. IP versi 6-nya itu adalah mulai dari FC00.21234 bla 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 sampai 236. Nah, sedangkan di nomor 2 ini adalah server penyelesaian DNS versi 6 pertama. Sama seperti yang tadi di IP versi 4. Cuman di sini pertama, lalu yang nomor 3 ini adalah demikian pula kedua ataupun seterusnya. Nah, bagaimana cara mengkonfigurasinya? Sama. Kita klik pada internetnya.
Bagaimana cara mengkonfigurasinya? Nah, kita klik kanan pada Ethernet, kemudian di sini yang tadinya kita telah pilih IP versi 4, lalu di sekarang kita pilih yang IP versi 6-nya. Lalu klik Properties. Nah, ubahlah dia seperti yang tadi. IP versi 6-nya mulai dari FC00 sampai bla bla dengan gateway defaultnya adalah 48, lalu isi DNS servernya sesuai dengan yang ada di server tadi. Nah, itulah dia konfigurasi dari IP static. Baik, pada kali ini kita akan konfigurasi satu di HCP pada Windows Server. Nah, seperti biasa sebelumnya kita harus pahami konsep dulu. Konsep dari DHCP itu sendiri. Yang mana di DHCP itu bisa kita sebut sebagai IP dinamik yang fungsinya untuk memudahkan kita agar terhubung ke internet atau sebuah jaringan tanpa adanya pihak dari luar, baik klien ataupun admin sendiri. Tetapi klien tetap harus bisa menyetingnya dan juga harus menyesuaikan IP-nya pada IP server. IP DHCP ini biasanya digunakan untuk jaringan WiFi atau hotspot. Gunanya agar tersambung secara otomatis dan akan diberikan melalui yang namanya client server. Jadi tepatnya DHCP ini adalah untuk mendistribusikan IP address secara otomatis kepada setiap client yang terhubung melalui jaringan komputer. Nah, jika kemarin di IP statis itu pengubahan IP secara manual, nah di DHCP ini adalah secara otomatis. Dan juga DHCP memberikan kemudahan bagi kita atau setiap administrator dalam pengolahan jaringan komputer. Nah, dengan alokasi IP address yang dapat ditentukan secara otomatis dalam suatu kali kerja. Nah, itulah dia konsep dari DHCP. Kemudian kita langsung saja ke konfigurasi DHCP itu pada Windows Server. Nah, yang pertama, sebelumnya kita klik input, kemudian klik kanan pada keyboard, lalu Ctrl, Alt, terus lalu kita masukkanlah password yang sebelumnya kita menginstal Windows Server, kemudian masuk, dan sebelumnya kita harus cek dulu atau kita pastikan dulu settingan IP server di sini. Kita cek seperti biasa di bagian change adapter setting, kemudian di properties, lalu pilih IP versi 4, lalu properties. Nah, di sini akan kita muncul klik use default IP address. Nah, dapat kita lihat di sini IP-nya sudah ada atau sudah tersetting. Karena di akhirannya itu adalah 0.199. Kemudian close, close. Kita akan konfigurasi dulu dengan masuk ke server manajernya. Kita masuk ke tampilan dashboard server manager. Nah, di bagian sini ada namanya add roller, roles and features. Kita klik ini, kemudian next lagi, lalu klik ini, lalu next, kemudian kita centang di bagian ini, di HCP server. Kita ingin mengkonfigurasi di HCP, lalu kita centang, kemudian add feature, kita klik add feature, setelah itu next, lalu next lagi, next, dan install. Kita tunggu proses installnya akan berjalan, kita tunggu sampai selesai. Sudah selesai, ini adalah close.
Selanjutnya kita akan klik di tampilan dashboard ini adalah namanya DHCP. Nah, kita klik DHCP tersebut, lalu kita di tampilan configuration record for DHCP server ada namanya more. Nah, kita klik more ini, dan di complete DHCP configuration. Nah, lalu kita klik commit dan close. Nah, selanjutnya kita masuk ke DHCP lagi, DHCP Manager, dengan klik kanan di DHCP yang tersebut, dan di sini akan nampak di DHCP tersebut ada dua, IP versi 4 dan IP versi 6. Nah, sekarang kita klik kanan di IP versi 4, lalu ada namanya New Scope. Klik New Scope, akan tampilnya seperti ini, lalu kita next kan saja. Next, lalu kita akan disuruh untuk mengisi nama dan deskripsinya. Kita isi saja namanya seperti ini, LAN UNBK. Saya mengisi ini, dan di description-nya adalah IP otomatis untuk UNBK dan CBT. Lalu next. Nah, di bagian sini kita akan mulai dari rentang IP. Rentang IP-nya sampai dengan akhir IP-nya berapa. Nah, kita misalkan saja di sini 192.168.0.1. Untuk NIP address-nya itu kita buat 192.168.0.190. Nah, selanjutnya adalah next. Ini adalah IP pengecualian, tidak perlu kita langsung next saja. Kemudian masa sewa, sewanya kita next saja. Next lagi, juga next juga, dan menggunakan router. Lanjut next juga. Nah, di bagian DNS ini kita kosongin, kan ada 3 nih, kita kosongin. Gimana caranya? Kita klik pada salah satu ini, lalu kita klik remove untuk menghapusnya. Klik lagi, remove lagi, klik lagi, remove lagi sampai seluruhnya kosong. Nah, setelah semuanya udah kosong di sini, kita klik next, lalu next lagi, next, dan finish. Nah, setelah finish, itu akan sudah terlihat di IP versi 4 tersebut. Itu di bagian address release, dan namanya address releases. Pasang dulu kliennya ya, dengan cara klik kanan dalam address list tersebut, releases tadi, dimana kita klik refresh. Kita klik refresh, nah, maka akan muncul IP yang kita buat tentang tadi, atau IP yang akan terlihat di sini. Nah, setelah itu coba kita tes ping, kita buka parcelnya, kita ping IP, coba tes saja 192.168.0.2, lalu enter. Maka hasilnya kan seperti ini. TTL ya, reply from. Nah, lalu setelah kita sudah mappingnya, maka artinya klien sudah terhubung dengan DHCP server kita dan sudah mendapatkan IP 192.168.0.2. Dan itu artinya kita sudah berhasil mapping dan koneksinya juga berhasil. Berarti konfigurasi DHCP sudah berhasil kita konfigurasi. Baik, itulah dia tutorial dari konfigurasi DHCP server. Oke, materi selanjutnya adalah bagaimana konfigurasi FTP pada video server. Sebelum kita melakukan konfigurasinya, kita harus paham dulu konsep dari FTP apa. Apa itu FTP?
FTP itu adalah File Transfer Protocol. Nah, dia adalah protokol yang bisa kita gunakan untuk bertukar file melalui internet. FTP ini menggunakan protokol TCP ataupun IP untuk memungkinkan kita mentransfer data. FTP menggunakan arsitektur client server yang seringkali dinamakan dengan SSL atau TLS. FTP juga mempromosikan berbagai file melalui komputer jarak jauh dengan transfer data yang handal dan efisien. Nah, jadi fungsi dari FTP itu adalah dia dapat memberikan akses ke klien, ke file server melalui transfer protokol atau FTP. Nah, kemudian FTP juga digunakan untuk membuka, masuk, dan menutup koneksi, serta mengunggah, mengunduh, mengganti nama, menghapus, dan mendapatkan segala informasi tentang file dari server file. Jadi, tidak semua fungsi FTP akan bekerja dengan setiap server, namun atau mengembalikan hasil yang sama bila dia konfigurasi FTP server. Nah, kita langsung saja ke konfigurasinya. Pertama, setelah kita buka kembali aplikasi VirtualBox kita dan kita jalankan, kita tutup. Tampilannya seperti ini. Seperti biasa, kita masukkan password yang kita buat pas menginstal server kemarin. Oke, yes. Proses pertama yang akan kita lakukan yaitu menginstal web server atau yes untuk mengaktifkan server FTP karena server FTP itu berada dalam web server atau yes tersebut. Nah, kita install web servernya. Kita login ke web server manager. Kemudian di bagian dashboardnya kita masuk ke manage. Kita klik add role and features. Kita klik. Nah, setelah itu tipe instalasinya kita pilih Oral Based or Pure Basic Installation, lalu next. Setelah itu kita pilih server, select a server from the server full, dan next. Kita select yang ini, lalu next. Kemudian kita pilih web server atau WS untuk mengaktifkan server FTP. Pilih web server, setelah itu next. Lalu kita checklist FTP server karena itu yang akan kita install dan konfigurasi. Terus setelah kita checklist next, kemudian kita centang next, kemudian next lagi, lalu install untuk menambah fitur web server nanti di IIS-nya. Nah, tunggu proses instalasi selesai, lalu selesai, close. Nah, akan tandanya sudah muncul IIS atau web server tersebut. Nah, selanjutnya kita akan mengklik di bagian tools, kita klik komputer management. Setelah itu kita klik local user and groups, lalu klik user, kemudian kita klik kanan untuk membuat user seperti ini. Nah, lalu di bagian sini kita akan diminta untuk mengisikan username, full name, untuk setiap deskripsinya. Kita isi Siva, contohnya saya buat full name-nya Siva, dan description-nya FTP server Windows. Nah, untuk passwordnya itu 8 huruf X atau kombinasi juga bisa. Terus setelah itu kita confirm passwordnya, klik create.
akan tampilnya seperti ini. Lalu setelah itu kita akan klik group yang ini dengan menambah user sebagai bagian dari administrator, dan caranya dengan klik kanan administrator lalu klik add to group, klik kanan bagian sini, add to group. Lalu yang di bagian administrator properties, kita klik add untuk menambahkan user, lalu klik advance untuk mencari user, dan klik OK. Terus selanjutnya kita akan klik tools dan pilih ini, yes, ini. Nah, lalu pilih FTP Authentication, lalu klik kanan dan klik Enable Anonymous, klik dan Basic Authentication. Terus pilih Add. Nah, tampilnya seperti ini. Kemudian kita kembali ke server home, pilih FTP Authentication role, specific roller or user groups. Akan ini kita pilih tadi. Lalu isi kolom ini dengan administrator, user, sesuai dengan yang ada di lokal user kita, juga group dan checklist bagian read dan write. Checklist bagian sini nanti. Nah, setelah ke checklist keduanya lalu oke. Selanjutnya kita akan membuat folder yang akan ingin kita share nantinya, yaitu untuk client ya. Di sini saya membuat folder pada drive C, yaitu input FTP root. Ini bagian C, ini FTP root. Nah, awalnya kosong kan. Kita new, kita buat folder terkat Siva dengan nama Siva, dengan new teks dokumen, nah Siva. Nah, selanjutnya kita menambahkan site sekalian, klik kanan pada test, kemudian pilih add FTP site, add FTP site, add file FTP site, lalu di bagian FTP isi nama. Yes, kemudian tambahkan sesuai dengan path dengan folder yang dibuat sebelumnya, bersama ya. Next, nah di sini IP binding sesuai dengan IP yang dipakai di user servernya. Import dengan satu dan pilih no SSL karena tidak memakainya. Ya. Next, nah itu ruler. Oke, klik di sini masuk ke Siva, lalu di sini kita klik create dan write juga, akan tampil seperti ini. Lalu kita kembali ke server manager dengan cara mengklik tools dan pilih Windows Firewall with Advanced Security. Nah, kita pilih inbound rulers dan klik new. Yes, dan klik new. Lalu pilih port dan klik next, port, klik next. Next lagi. Pilih allocation port. Next lagi. Lalu pilih allocation port di next. Nah, sini juga next saja. Nah, bagian sini isi sesuai dengan nama kita dan deskripsinya opsional. Boleh diisi dan boleh juga kita sampai di finish tersebut. Nah, selanjutnya tampilnya akan seperti ini. Kita cek dulu IP-nya, IP config, apakah benar yang kita buat atau yang ada di dalam. Dan kita untuk membuktikan atau
filenya, kita buka file Mozilla Firefox. Kemudian untuk mengisikan file Mozilla di sini itu harus diisikan IP servernya, IP server dan password dan formnya. Nah, di sini juga saya mencoba upload file VC klien ke server dengan cara menaruh file yang ada di server. Nah, caranya kita buat di dalam file explorer kita data-data lagi. Nanti di bagian local disk C, di bagian mana nih, email boot FTP root, karena tadi di database-nya itu atau yang kita buatkan total, maka kita akan mencari ini. Lalu isi D sudah muncul di data C. Nah, selanjutnya pada pengecekan melalui Windows for PowerShell, lakukan perintah ftp 192.168.1.4 dan 128. IP-nya sesuaikan dengan server klien ya. Di sini juga saya membuatkan atau menambahkan folder. Nah, seperti makanya akan seperti ini. Kita itu pengecekan melalui internet Explorer, nah bisa menggunakan f2.2/s sesuaikan dengan IP client ya. Contohnya seperti kita akan di bagian server manager tadi kita ekspor dan layarnya kita bagi dua untuk melihat di bagian folder kita nanti. Nah, setelah itu tadi kita konfigurasi atau kita ping, kita share langsung dengan menggunakan Linux Explorer. Kita panggil IP tadi dengan cara ftp.2// Nah, lalu dia akan terbuka, ada sini nama file kita. Kita klik salah satu itu siva, dia akan muncul nanti ada tampilan yang ingin kita buat. Nah, berapa di bagian? Oke. Nah, itulah dia konfigurasi dari FTP pada Windows Server 2012 di R2. Nah, baik, kita lanjutkan. Itu konfigurasi yang terakhir itu adalah DNS. Bagaimana cara mengkonfigurasi DNS pada Windows Server? Nah, seperti biasa, itu mengingat bahwa konsep dari DNS tersendiri kita harus tahu terlebih dahulu. Nah, DNS itu kepanjangan dari Domain Name System, kepanjangan yang mana dia bisa disebut dengan telepon internet. Karena manusia dapat mengakses informasi secara online dari domain seperti SPN.com dan lain sebagainya. .com. Nah, IP juga dapat berinteraksi dengan browser webnya. Nah, Domain Name System atau DNS berperan sebagai penerjemah di domain name, nama ke IP address sehingga browser mampu membuat sumber daya internet. Lalu, setiap perangkat itu yang berhasil terhubung dengan internet, dia mempunyai alamat IP yang unik, semacamnya berbeda, unik yang dipakai oleh mesin lain agar dapat menggunakan perangkat tersebut. Nah, DNS ini sendiri adalah resolusi. Ketika pengguna mencoba mengakses komputer lain di jaringan, terlepas dari ukuran jaringan, arsitektur yang ada, dan tempat untuk mengatakan alamat atau nama ke alamat. Nah, itulah dia konsep dari DNS pada Windows Server, itu penerjemah ya. Nah, dia sebagai penerjemah. Lalu langsung saja kita akan konfigurasinya. Yang pertama kita buka
kembali Windows Server 2012 2 kita. Lalu di bagian Server Manager, yang tampilan dashboardnya, kita klik Manage, klik bagian Add Roller and Features, klik. Nah, maka akan muncul seperti ini. Lalu kita next saja. Nah, di bagian sini next juga. Bagian di sini kita akan mencentang, terserah kita baik itu 1 atau 2. Nah, di sini karena kita ingin mengenal DNS, maka add filters dulu, continue, lalu continue lagi. Nah, kita centang DNS server, lalu next. Nah, kemudian ini juga kita centang, get filters, lalu next, dan di sini next lagi, kemudian next. Nah, apa yang ya? Lalu install. Kita tunggu proses installnya sampai selesai. Nah, maka setelah install akan muncul di sini DNS namanya. Kita kembali mengklik terus, lalu Internet Information Server seperti ini. Dan di start pack kita klik yes. Oke. Kemudian di bagian tools lagi kita ambil kita ambil DNS. Lalu kita klik kanan pada forward zones to new zones, to next, bagian create file name, lalu next. Baik, kita lanjutkan dalam prosesnya tadi. Itu di new zone wizard-nya kita cek script mail, kita masukkanlah nama domain kita, juga use case-nya, lalu setelah kita isi maka next. Next. Nah, kemudian di sini kita next. Maka completing the new user wizard katanya. Yes, lalu akan muncul di sini bagas com. Tahu mau yang mana, mau itu terserah dari mau. Nah, selanjutnya ada new hostnya, itu namanya IP address-nya. Ini namanya terserah, nama domain name-nya itu IP address-nya dan add host. Kita klik DNS seperti host. Nah, itulah dia penjelasan dari mengenai konfigurasi dari DNS. DNS ini adalah materi di mana yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagaimana cara mengkonfigurasi atau menginstal Windows Server 2012 atau V5. Nah, dan di samping menginstal ada 4 raker yang kita jalankan, itu dalam konfigurasi Windows Server itu ada konfigurasi dari statik, DHCP, dan yang terakhir adalah DNS. Setelah dia tutorial penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah, dimaafkan. Atau tidak pada tempatnya, mohon dimaafkan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.